Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, malam hari ini kita melanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan at-taharah lis-shalah, yaitu terkait dengan wudu, ya, bersuci untuk salat. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tata cara wudu dan kita mengambilnya daripada pembahasan yang terdapat di dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu yang diriwayatkan dari maula Uthmannya, maulanya Uthman, yaitu Humran, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya kembali bahwasanya an Humrana maula Uthman, dari Humran maulanya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya anna Uthman bin Affan, bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in fatawadda'a. Beliau radhiyallahu anhu meminta, ya, dengan wudu. Wudu itu air yang digunakan untuk berwudu, atau air yang digunakan untuk berwudu. Fatawaddu'a, kemudian beliau radhiyallahu anhu berwudu. Faghassala kaffaihi 3 marratin, maka kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya itu 3 kali. Mencuci kedua telapak tangannya itu tiga kali. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencuci kedua telapak tangan di sini 3 kali. Kalaulah bangun daripada tidur malam, maka hukumnya kalau digabungkan langsung dengan wudu, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak digabungkan dengan dipisah, ya, mencuci tangan setelah bangun daripada tidur malam dipisah dengan wudu, maka, ya, mencuci ketika bangun daripada tidur malam itu hukumnya wajib, sedangkan yang di dalam wudu itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya, kalau digabungkan, maka kalau bangun daripada tidur malam berarti hukumnya menjadi wajib, sebagaimana kita sudah bahas daripada kitab Subulus Salam, ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Ya. Thumma madmada wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinthar. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah sebutkan bahwasanya kumur-kumur itu adalah ayyaj'alal ma'a fi fam thumma yamujjuhu, yaitu seseorang dia memasukkan air, atau di sini Utsman bin Affan memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian beliau meludahkannya kembali. Adapun cara yang sempurna dalam berkumur-kumur itu yaitu dengan apa? Yaitu ayyaj'alal ma'a fi fihi, yaitu dia meletakkan atau memasukkan air ke dalam mulutnya, thumma yudiruhu thumma yamunjuhu, kemudian dia menggerak-gerakkan, memutar-mutarnya di dalam mulut, lalu dia meludahkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara yang sempurna dalam berkumur-kumur. Wallahu taala a'lam. Kemudian ikhwah, di sini tidak disebutkan ya dalam hadis Utsman bin Affan ini ketika beliau mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebutkan bahwasanya beliau berkumur-kumur 3 kali ya, ataupun tidak disebutkan ya 3 kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam redaksi hadis cuma disebutkan thumma madmada wastanthara, kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinthar. Baik, maka di sini sebagaimana kita sudah bahas, ada kemungkinan beliau berkumur-kumur cuma 1 kali. Tapi kalau kita lihat kepada riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib berkumur-kumur dan beristinthar 3 kali. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani, lakin fi hadits Ali, akan tetapi terdapat dalam hadis Ali bin Abi Thalib annahu madmada wastanshaqa wa nathara bi yadihi al-yusra, bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau berkumur-kumur, kemudian beliau beristinsyak dan beliau beristinthar dengan tangan kirinya. Ya, fa fa'ala hadza thalathan, dan beliau melakukan ini 3 kali, semuanya 3 kali. Lalu beliau mengatakan hadza ya tuhuru nabiyillahi, ini cara bersucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Jadi ada kemungkinan sekali, ada kemungkinan 3 kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita gabungkan hadis yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka ya berkumur-kumur 3 kali. Wallahu taala alam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beristinsyak. Kita sudah sebutkan bahwasanya istinsyak ya. Jadi itu istinsyak itu menghirup istinsyak itu menghirup air ya dengan napas ya, menghirup air ke hidung ya, menghirup air ke hidung ya sampai ke ujung hidung bagian dalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani, wastansyaqa al-istinsyaku isalul ma'i ila dakhilil anfi, bahwasanya istinsyak itu menyampaikan air atau memasukkan air atau menyampaikan air sampai ke dalam hidung, wa jadbihi bin nafasi, menariknya dengan apa? Napas, ila aqsahu, sampai ke ujung hidung. Itu namanya istinsyak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa balighu fil istinsyaki illa an takuna shaiman, sungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi sampai terasa di ujung hidung sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagian dalam hidung, bagian dalam. Kemudian wastanthara ya, setelah itu Utsman bin Affan melakukan istinthar. Istinthar itu apa? Inda jumhur ahli lughah itu wal muhadditsin wal fuqaha, yaitu ikhrajul ma'i, yaitu mengeluarkan air daripada hidung minal anfi ba'dal istinsyak, setelah melakukan istinsyak.
setelah melakukan istinsyak, yaitu setelah menghirup lalu dikeluarkan. Dan caranya adalah ketika dikeluarkan menggunakan tangan kiri, ya, menggunakan tangan kiri sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau di sini ya tidak disebutkan 3 kali ya, istinsyak istinthar itu 3 kali, beliau tidak disebutkan ya, kumur-kumur juga. Maka ada kemungkinan berapa? 1 kali ya, ada kemungkinan kurang dari 3 atau kemungkinan lebih daripada 1. Dan riwayat Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwasanya 3. Wallahu taala a'lam. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma ghasala wajhahu 3 marratin. Ya. Kemudian Utsman bin Affan mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna. Ya, kemudian beliau mencuci ya tangan kanannya setelah mencuci wajah 3 kali. Ya, mencuci wajah, kita sudah tahu ini wajah ikhwan. Jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut ini, ya, kita contohkan ini tempat tumbuhnya rambut, ya, batasnya sini sampai ke dagu, ya. Ya, sini ya, ini wajah, ini bagian wajah ya. Jadi dagu ini, ikhwan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika beliau berwudu, maka beliau akan menyela janggut beliau. Allahu a'lam bishawab. Jadi dagu ini bagian daripada wajah. Wallahu a'lam bishawab. Maka thumma ghassala wajhahu 3 marratin, beliau mencuci wajahnya 3 kali. Ya. Thumma ghassala yadahu al-yumna, kemudian beliau mencuci tangan kanannya. Maka di sini fihi bayanun lima ujmila fil ayati min qawlihi wa aydiyakum. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah terdapat penjelasan. Ya, terdapat sebuah penjelasan dalam hadis ini, hadis Utsman bin Affan ketika pada redaksi thumma ghassala yadahu al-yumna. Lalu Utsman bin Affan mencuci tangan kanannya. Maka di sini fihi bayanun, terdapat penjelasan lima ujmila pada apa yang dijelaskan secara global dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ya, yaitu wa aydiyakum, dan tangan kalian, dan cucilah tangan kalian. Ini dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Maka di sini penjelasannya ya, ini penjelasannya ya, dimulai dengan apa? Karena di dalam Al-Quran kan cuman disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, tidak disebutkan kanan dulu atau kiri dulu, ya. Tapi maka di dalam hadis Utsman bin Affan ini sebagai penjelasan terhadap ya ayat Al-Quran, bahwasanya yang dicuci lebih dulu adalah apa? Adalah tangan kanan dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa annahu ya yuqaddimul yumna, dan beliau di situ mendahulukan apa? Tangan kanan ya, ilal mirfaqi, sampai ke siku. Jadi ila di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna ila. Jadi dari sisi bahasanya ila di situ dia sebagai disebutkan bahwasanya dia itu adalah ila fil asli lil intihai. Ya. Pada dasarnya dia itu sebagai kata yang menunjukkan batas atau ghayah. Ya, sebagai apa? Batas atau ghayah, tujuan akhir daripada mencuci itu berarti sampai ke siku. Sampai ke siku. Ada para ulama mengatakan ila bermakna ma'a. Ila bermakna ma'a. Wallahu a'lam bissawab. Berarti lebih daripada siku. Lebih daripada siku. Sehingga ada riwayat yang menjelaskan di sini bahwasanya apa? Nanti kita bacakan di sini, kita baca bahwasanya, lihat sebagaimana penjelasan daripada Al-Imam As-San'ani, beliau mengatakan bahwasanya ya
ilal mirfaqi dengan mengkasrahkan mimnya dan memfathahkan fa-nya, maka wa kalimatu ila, dan kata ila fil asli lil intiha, itu dia menunjukkan bahwasanya untuk berhenti ataupun batas. Allahu a'lam bishawab. Dan kadang-kadang dia digunakan dengan makna ma'a, wa qad tusta'malu bi makna ma'a, dan kadang-kadang dia digunakan dengan makna ma'a. Ma'a berarti apa? Bersamaan, ya. Berarti lebih, harus kalau mencuci di sini lebih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, sebagaimana yang terdapat dalam wabuyinatil ahaditsu annahu al-murad, dan bahwasanya di sini telah dijelaskan oleh hadis-hadis, ya, telah dijelaskan hadis-hadis, ya, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah al-murad. Di sini ada yang dimaksudkan di sini al-murad di sini, yaitu apa? Ma'a, bermakna ma'a. Allahu taala a'lam. Kemudian sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kana yudirul ma'a ala mirfaqaihi, ila, ya, bermakna ila, ya, bahwasanya apa? Jabir bin Abdullah ketika beliau berwudu, maka beliau kemudian memutar-mutar air itu pada kedua sikunya. Jadi seperti ini. Ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Kana yudirul ma'a ala mirfaqaihi, ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bukan Jabir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau berwudu, maka ketika beliau mencuci tangannya, maka beliau akan memutar-mutar air pada kedua sikutnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ketika beliau menyiram air, maka kemudian sampai sikut itu beliau akan memutar-mutar seperti ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian Al-Imam Daruqutni juga mengeluarkan, ya, dengan sanad yang hasan dalam sifat wudu berkaitan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, annahu ghassala yadayhi ila al-mirfaqain hatta masaha atrafal adudain, hingga beliau mengusap atau hingga beliau mencuci, hatta masaha atrafal adudain, hingga beliau mengusap pada bagian ujung lengan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini dilebihkan. Wallahu taala a'lam. Jadi para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di sini dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani daripada hadis Wa'il bin Hajar dalam sifat wudu, bahwasanya ghasala dhira'aihi hatta jawazal marafiqa, ya, hingga melebihi beliau mencuci kedua tangannya, lengannya, hingga melebihi sampai melebihi siku, ya. Wallahu taala a'lam. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah dapat di sini tata cara mencuci tangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua makna ila di situ. Makna yang pertama adalah ma'a, makna yang kedua adalah lil intiha, yaitu al-ghayah, tujuan akhir, batas akhir daripada mencuci tangan, yaitu sampai di sikut. Yang kedua adalah ma'a, dia lebih, boleh dilebihkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada redaksi berikutnya lagi. Azannya.
Bahwasanya di sini disebutkan apa namanya? Thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dzalika. Kemudian beliau mencuci kedua tangan kiri tangan kirinya sama seperti ketika beliau mencuci apa? Tangan kanannya, yaitu tiga kali ya, sampai ke sikut. Wallahu a'lam bishawab. Thumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya yang kita bahas ya, para ulama khilaf terkait dengan mengusap kepala ini, apakah mengusap sebagian ataukah mengusap keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya yang ana kumpulkan daripada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, kesimpulannya ya, yang lebih tepatnya adalah kalau seseorang itu misal menggunakan imamah, menggunakan sorban, maka cukup dengan dia mengusap ya sebagian. Misal pertama dia mengusap sebagian kepala, lalu yang sisanya dia sempurnakan dengan mengusap imamah tersebut. Baik ya. Itu cara yang pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dia pakai imamah. Atau ya, ada penjelasan juga bahwasanya cukup dengan ya, dia mengusap imamah saja juga boleh. Mengusap imamah saja tanpa harus mengusap kepala. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Kalaulah dia tidak menggunakan imamah, maka hendaklah dia mengusap secara keseluruhan. Jadi mengusap secara keseluruhan kepala ya. Dan yang terdapat dalam sunnah yaitu caranya adalah dari depan dibalikkan lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Baru mengusap telinga. Dan ingat bahwasanya al-udhunain minar ra's. Kedua telinga itu bagian daripada kepala. Makanya di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak disebutkan bahwasanya beliau mengusap telinga. Kenapa? Karena telinga itu bagian daripada kepala. Telinga itu bagian daripada kepala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengusap kepala, apakah harus 3 kali ataukah cukup 1 kali? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya, dalam sunnah Nabi SAW, maka beliau mengusap ya, ataupun perbuatan yang paling banyak beliau lakukan adalah cuman satu kali usapan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini bisa kita baca di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya terkait dengan terkait dengan apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ya, ketika beliau mencontohkan wudunya Nabi SAW, maka beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Maka Rasulullah Rasulullah SAW itu beliau mengusap kepalanya cuman satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh al-Imam Abu Daud, juga al-Imam Tirmidzi, al-Imam An-Nasa'i dengan sanad sahih ya, dengan sanad sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh mengusap 3 kali? Baik, ada riwayat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Ada riwayat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa beliau radhiyallahu taala anhu mengusap kepalanya ya 3 kali. Ya, ada riwayat bahwasanya beliau mengusap kepalanya juga tiga kali. Wallahu taala a'lam. Jadi, apakah ini boleh diamalkan? Ya boleh, karena ini perbuatan sahabat. Tidak mungkin ya, apalagi Utsman bin Affan, tidak mungkin beliau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Maka mengusap kepala itu berapa? Kalau pakai apa? Imamah, seseorang pakai imamah, maka caranya boleh dengan apa? Mengusap sebagian kepala, lalu disempurnakan dengan mengusap imamah. Ya, dan tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan imamah, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah, menyempurnakan dengan mengusap imamah. Kemudian yang kedua, kalau dia pakai imamah juga, yaitu dengan cara dia mengusap imamah saja tanpa harus mengusap apa? Mengusap apa namanya? Kepala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagi para wanita ketika berwudu, maka ketika di tempat terbuka, maka tidak harus melepaskan apa? Tidak harus, ya, apa namanya, masukkan tangan sampai ke dalam jilbab ginilah, tidak usah, tidak perlu, ya, cukup mengusap khimarnya saja, cukup mengusap apa? Khimarnya saja, yaitu jilbabnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Dengan cara satu, boleh mengusap sebagian, lalu mengusap, menyempurnakan dengan mengusap apa? Menyempurnakan dengan mengusap khimar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada riwayat juga bahwasanya apa namanya, mengusap ubun-ubun, ya. Wallahu a'lam bishawab, sebagian ubun-ubun, setelah itu baru mengusap apa namanya, imamah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik, adzan dulu. Allahu
Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya thumma ghassala thumma masaha ra'sahu, ya, kemudian beliau mengusap apa? Kepalanya. Maka mengusap kepala di situ, ya. Yang pertama, kalau mengusap sebagian kalau dia menggunakan imamah, maka caranya dengan apa? Berarti dia harus mengusap sebagian kepala, ya. Baru dia menyempurnakan dengan mengusap imamah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, cukup dia mengusap imamah saja. Yang ketiga, kalau dia tidak menggunakan imamah, maka dia harus mengusap dengan sempurna. Dia mengusap dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Dan cara mengusapnya, ya, tentunya mengusap di situ, kita ambil air, kita buang, lalu kita usap, ya. Ini mengusap, ya. Balik lagi, baru telinga. Ya, ini tata cara yang terdapat di dalam sunnah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwasanya telinga itu bagian daripada kepala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat Utsman bin Affan ini, maka cuman disebutkan wa masaha ra'sahu, bahwasanya Utsman bin Affan mengusap kepalanya. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya al-udhunain minar ra'si, bahwasanya kedua telinga itu bagian daripada kepala. Jadi mengusap telinga itu sekalian dengan mengusap kepala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Kemudian apakah boleh 3 kali? Ya, maka di sini para ulama khilaf, ya. Para ulama khilaf. Ada yang mengkiaskan kepada, ya, mengusap, mencuci, misal contoh seperti wajah, anggota wudu yang lain dengan cara di tathlith, yaitu dicuci 3 kali, maka mengusap kepala pun 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada riwayat daripada Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman pernah mengusap kepalanya 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Tapi kalau kita kembali kepada riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, ya, ketika beliau mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib mengusap kepalanya cuman 1 kali, lalu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap kepalanya cuman satu kali usapan saja, bukan 3 kali. Tapi kalau ada yang mau praktekkan 3 kali pun tak labas. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat yang paling banyak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap cuman satu kali. Ya, tapi tentunya Utsman bin Affan mempraktekkan seperti ini dan riwayatnya sahih. Utsman mempraktekkan seperti ini bukan berarti ini adalah perbuatan yang diadakan Utsman bin Affan. Apa yang dipraktekkan sahabat, apalagi Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan khulafaur rasyidin, salah satu khalifah, ya. Bahwasanya dipraktekkan Utsman bin Affan, maka tentunya ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin sahabat seperti Utsman bin Affan kemudian berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jadi ikhwah, boleh 3 kali, boleh juga satu kali. Tapi perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kali. Allahu a'lam bishawab. Baik, ya, mengusap kepala. Kemudian beliau mencuci apa? Beliau kemudian di sini disebutkan bahwasanya thumma ghassala rijlahul yumna, ya, ilal ka'baini 3 marratin. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya, ya, sampai ke ka'bain, yaitu ke kedua mata kaki, ya. Jadi mata kaki ini misal contoh kalau kita di tangan, ya,
tulang bonggol ini kita permisalkan, ini Anda tidak usah, karena Anda bisa ngangkat kaki ya. Misal ini kaki ya, maka tulang bonggol yang kita tahu bahwasanya ya, mata kaki ini ya, ini mata kaki ya, maka ya itu batasan mencuci kaki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi batas wajibnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu harus basah semua. Kalau mata kaki itu tidak basah, bagian bonggol yang ada di kaki itu, tulang yang nampak itu, nonjol itu, kalau dia tidak terbasahkan oleh air ketika berwudu, maka wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagaimana ada riwayat seorang sahabat yang dia ketika berwudu lalu ada bagian yang tidak terbasahkan sekecil koin ya, maka Rasulullah SAW suruh dia berwudu kembali. Ya, berwudulah, sesungguhnya kamu belum berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mencuci kaki di sini tiga kali. Mencuci kaki 3 kali. Setelah itu thumma ghassala al-yusra. Ya, setelah itu baru beliau mencuci kaki kiri. Mithla dzalika. Ya, sama seperti ketika beliau mencuci kaki kanan, yaitu 3 kali juga ya, sampai dengan mata kaki. Wallahu taala a'lam. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada urutannya. Yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kanan dulu baru yang kiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Bahwasanya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Sebagaimana wuduku ini, ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, thumma qama faraka'a rak'ataini, kemudian dia menegakkan 2 rakaat, ya, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dengan dirinya. Maksudnya di sini adalah dia khusyuk. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dia fokus beribadah, dia fokus khusyuk ketika melakukan salat 2 rakaat setelah wudu tersebut. Ya, betul-betul menjaga kekhusyuannya, keikhlasannya. Ya, faraka'a ya raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Maka keutamaannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan daripada apa? Ya, berwudu dengan tata cara yang sudah kita sebutkan. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan apa? Disempurnakan dengan sholat sunnatul wudu, yaitu setelah berwudu, sunnah setelah berwudu dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, maka di sini yang kita bahas berikutnya adalah syurutus sihhah, yaitu syarat-syarat daripada sahnya wudu. Syarat daripada sahnya wudu. Yang pertama an-niyah. Yang pertama tentunya adalah niat. Jadi syarat sahnya wudu itu dimulai dengan niat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Jadi ini yang pertama. Ya. Kemudian wala yushra'u talaffudzu biha li'adami thubutihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak disyariatkan melafazkan niat. Tidak disyariatkan melafazkan niat disebabkan ya dia tidak ada keterangan bahwasanya hal itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adanya keterangan bahwasanya hal itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ikhwan, yang namanya ibadah ini kan tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang
merupakan hak prerogatifnya asy-syari'. Asy-syari' itu adalah yang mensyariatkan. Itu siapa? Allah Jalla fi'ula. Ya. Sesuatu itu disyariatkan, maka kita harus lihat kepada apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan ketahuilah bahwasanya ini ibadah. Maka ketahuilah bahwasanya al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal daripada ibadah itu haram, kecuali adanya dalil yang menetapkan hal tersebut. Kalau ada dalil yang menetapkan hal tersebut, maka baru menjadi halal ibadah tersebut dan dianggap ibadah. Kalau tidak ada dalil yang menetapkan hal tersebut, maka haram. Dia tetap pada hukum asal daripada ibadah itu, maka haram. Wallahu a'lam bissawab. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melafazkan niat, ya, sebagaimana yang dilakukan pada kebanyakan orang, maka kita katakan ini tidak pernah disyariatkan. Ini tidak pernah disyariatkan dan tidak ada satu riwayat pun bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal itu. Begitu juga para sahabat tidak pernah melakukannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau hal itu baik, maka para sahabat orang yang terdepan dan terdahulu dalam melakukannya. Kalau ada yang mengatakan, ada ulama yang membolehkan melafazkan niat, kita katakan bahwasanya aina Rasul. Kita dalam beragama kita harus mengedepankan Rasul, bukan mengedepankan ulama. Ya, ingat, ketika ada seorang ulama berijtihad, maka ijtihad itu tidak mengikat. Ijtihad itu tidak mengikat. Dan ijtihad itu bukan syariat. Yang mengikat itu dalil. Yang mengikat itu dalil. Ya, sesuatu yang dikatakan syariat itu adalah adanya dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwasanya ini ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Maka tidak ada dalil yang menetapkan bahwasanya ya Rasulullah SAW melafazkan niat. Kalau Rasul tidak melafazkan niat, jangan melafazkan niat. Karena kita ibadah itu mengikut, mencontohi Rasulullah SAW, bukan mengada-ngada atau membuat-buat. Allah alam bisawab. Di antara konsekuensi daripada syahadatul Rasul, yaitu ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ ada konsekuensi yang harus kita tunaikan, yaitu alla yu'badallahu illa bima syar'a. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul SAW tidak pernah melafazkannya. Maka jangan melafazkannya. Dan kita katakan ini bid'ah. Kalau ada ulama mengatakan boleh, kita katakan bahwasanya Rasul tidak pernah mencontohkan. Ya, Rasul tidak pernah mencontohkan. Ya, ulama bisa benar, bisa salah. Dia dikatakan benar ketika kesesuaiannya dengan dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dia dikatakan salah ketika dia menyelisihi dalil. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik ya. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wala yusya'u at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat itu disebabkan karena tidak ada ketetapannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu cukup di hati. Niat itu cukup di hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang kedua, syarat sahnya wudu adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ya. Liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya. Bahwasanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Baik. Jadi dalam mazhab Hambali, ya, di antara yang disebutkan contoh di dalam kitab yang pernah kita bahas terkait dengan mazhab Hambali, ya, bahwasanya apa namanya? Tasmiyah dia merupakan syarat daripada sahnya wudu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu juga dia merupakan syarat daripada sahnya mandi junub. Ya. Syarat sahnya itu apa? Yang pertama, kalau mandi junub itu atau mandi wajib itu, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tasmiyah, yang ketiga adalah apa namanya? Air membasahi apa? Seluruh anggota badan. Wallahu a'lam bishawab. 3 syarat sahnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak sah ya mandi wajib tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik. Maka di sini ya, an-niyat, setelah itu adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Allamah Ad-Dahlawi di dalam Hujjatillah Al-Balighah, ya, beliau mengatakan wa huwa nassun ala anna tasmiyata rukunun aw syartun. Kata beliau, Al-Allamah Ad-Dahlawi dalam kitabnya, dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, maka beliau mengatakan wa huwa nassun, hadis ini merupakan nas, adalah nas yang menunjukkan ala anna tasmiyata, bahwa sesungguhnya mengucapkan bismillah di awal wudu rukunun aw syartun, dia merupakan rukun atau syarat. Dia adalah rukun atau syarat. Ya. Begitu juga kata beliau, wa yuhtamalu ayyakunal ma'na la yakmulul wudu. Nah, ini diantara pendapat para ulama, bahwasanya apa? Ya, dan bisa dia ada kemungkinan maknanya adalah tidak sempurnanya wudu. Tidak sempurnanya wudu. Kalau tidak sempurna wudu, berarti wudunya sah, tapi tidak sempurna, ada yang kurang. Baik ya? Bahwasanya apa? Kalau maknanya tidak sempurna wudu, kalau orang baca apa? Dia tidak baca bismillah, berarti tidak sempurna wudu. Tidak sempurna wudu berarti apa? Tidak sah wudunya, tapi ada yang kurang. Ada yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu kalau tidak sempurna berarti di sini hukum mengucapkan tasmiyah itu hukumnya apa? Mustahab, dianjurkan, ya. Dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata al-Imam Al-Allamah Ad-Dahlawi, lakin la artadi mithla hadha ta'wil. Kata beliau, akan tetapi aku tidak ridho. La artadi, aku tidak apa namanya ridho takwil semisal ini. Takwil semisal ini terhadap hadis, yaitu apa? Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena dari sisi redaksi aja
bertentangan dengan redaksi yang pertama. Lihat bahwasanya la sholata liman lam wudu alah, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu liman lam yadhkur ismallah. Redaksi ini berkesinambungan. Ya, redaksi ini berkesinambungan sehingga beliau mengatakan la artadi mithla hadha ta'wil. Aku tidak ridho dengan takwil semisal ini. Tidak tepat, kata beliau. Tidak tepat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Fa innahu min at-ta'wilil ba'id. Karena takwil seperti ini terhadap hadis ini sebuah pemaknaan atau takwil yang jauh sekali. Dia sudah menyelisihi redaksi sebelumnya. Redaksi sebelumnya. Karena ada waw ataf di sini ya. Wallahu a'lam bissawab. Alladzi ya'udu bi mukhalafati 'ala al-lafz. Yang dia kembali menunjukkan bahwasanya dia alladzi ya'udu bi mukhalafati 'ala al-lafz. Dia menyelisihi lafaz. Jadi takwil seperti ini kalau dikembalikan dia menyelisihi lafaz hadis itu. Karena Rasul pada redaksi yang sebelumnya Rasul mengatakan la sholata, tidak ada salat. Berarti salat tidak sah. Liman lam wudu alahu, bagi orang yang tidak ada wudu atau orang yang tidak berwudu, berarti salat itu tidak sah. Ya kan? Kemudian Rasul mengatakan wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Berarti maknanya sama seperti redaksi sebelumnya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mengucapkan tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, berarti tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak berwudu. Ya. Dia kalau dimaknai redaksi yang kedua ini dimaknai dengan tidak sempurna, berarti dia menyelisih redaksi yang pertama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan dia menyelisihi lafaz. Karena di sini lafaz di sini la an-nafi. La-nya adalah la nafi. Yaitu menafikan, bukan menafikan kesempurnaan. Menafikan tentang sahnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana ya redaksi sebelumnya yang menafikan tidak adanya salat bagi orang yang tidak berwudu. Baik ya, maka di sini ini pendapat yang tentunya lebih terpilih. Bahwasanya apa? Tasmiyah, mengucapkan bismillah, dia merupakan syarat sahnya wudu. Ya, setelah niat cukup di hati, tidak ada niat di lisan, karena tidak ada redaksi atau tidak ada riwayat satupun yang sampai kepada Rasulullah SAW, ya, atau yang sahih, ya, daripada Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Dan melafazkan niat itu termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada dalam agama dan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua adalah tasmiyah, mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu al-muwalatu. Al-muwala itu berturut-turut atau berurutan. Maksudnya di sini saling mengikut. Wahia at-tatabu', saling mengikut. Fi ghaslil a'dha'i, dalam mencuci anggota wudu. Baik ya, dalam mencuci anggota wudu. Wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawilin, dan tidak boleh adanya jeda antara anggota wudu itu dengan jeda yang panjang atau yang lama. Misal contoh seseorang nyuci wajah. Seseorang mencuci wajah. Kemudian dia tunggu 1 menit.
Dia tunggu 1 menit, atau kata para ulama sampai kering. Dia tunggu sampai anggota yang dicuci, misal wajah itu kering, baru dia mencuci tangan. Maka kata para ulama, ini tidak mualah. Ini tidak mualah. Ya. Jadi mualah itu adalah dia berkesinambungan, berturut-turut, saling mengikut tanpa ada jeda yang lama sampai kering. Jeda yang lama di sini maksudnya sampai anggota yang dicuci itu kering. Paham ya? Jadi tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang mencuci wajahnya, misal dia mencuci wajah, lalu dia tunggu sampai wajahnya kering, ya, baru dia mencuci tangan, maka ini tidak mualah, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Paham tuh ya? Jadi ya, misal kalau dia tunggu sampai 1 menit, ya, ini tidak sah wudu, karena tidak mualah. Dan mualah ini merupakan syarat sahnya wudu. Ya, dia harus apa? Kembali lagi, mualah itu adalah berurutan, yaitu saling mengikuti dalam mencuci anggota wudu, dan tidak boleh ada jeda, ya, antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain dengan jeda yang lama. Ya, kata para ulama, ya, kalau dalam penjelasan ya para ulama, yaitu apa? Ya, ditandai dengan keringnya, ya, sampai kering. Kalau kering itu menunjukkan jedanya lama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kita tidak boleh menunggu sampai anggota wudu yang kita cuci itu dia kering baru kita mencuci anggota wudu yang berikutnya lagi. Tidak boleh. Ini tidak sah wudu. Jadi harus berkesinambungan. Tidak boleh tunggu sampai kering anggota wudu yang dicuci tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Misal ada sebagian orang sambil cerita gitu ya, sambil cerita cuci wajah, cerita tunggu dulu kering. Ini adalah ya ini tidak boleh, tidak sah wudu. Sampai dia kering itu tidak boleh. Ini tidak mualah. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan. Hal ini berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang laki-laki yang dia sedang salat. Wa fi dhahri qadamihi, pada punggung kakinya dia, ya, bahwasanya apa? Wa fi dhahri qadamihi lama'atun qadru darhami, ya, afwan, qadru dirhami lam yusibahal ma'u. Bahwasanya di punggung kakinya tersebut ada apa namanya? Isinya satu lama'ah itu satu ukuran seperti koin ya, bulan, sekadar dirham ya, koin dirham ya, wallahu a'lam bishawab, yang tidak terkena air atau yang tidak terbasahkan air. Allahu a'lam bishawab. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan dia ayyu'idal wudu'a was shalah, untuk mengulangi wudu dan salat. Untuk mengulangi wudu dan salatnya. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis salatnya tidak sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka di sini disebutkan falau lam tajib al-muwalata. Afwan. Falau lam tajib al-muwalatu. Kalaulah tidak wajib al-muwalah, ya, la ajza'ahu ghuslul lam'ah, maka Nabi cuman mencukupkan dia untuk mencuci apa? Bagian yang tidak terbasahkan tersebut. Ya kan? Kalaulah muwalah itu tidak wajib, maka ini saya Rasul cuman suruh dia mencuci bagian yang tidak terbasahkan itu. Karena jedanya sudah lama,
Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh dia apa? Untuk mengulangi wudunya. Ya kan bagian yang tidak terbasahkan cuma sedikit ya. Rasul lihat kan, berarti dia baru masuk sholat. Dia baru masuk sholat. Bagian yang lain masih terbasahkan, masih apa? Basah. Tapi karena jedanya sudah panjang, sudah lama, maka Rasulullah SAW kemudian suruh dia untuk mengulangi wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak wajibnya mualah, kata Syekh di sini, maka niscaya Rasulullah SAW cukupkan dia untuk mencuci bagian yang tidak terbasahkan tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya wajibnya mualah. Mualah itu merupakan syarat daripada sahnya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa? Syarat sahnya wudu. Berarti ada berapa? Ada berapa? 3 ya. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Bismillah, mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Ya. Yang ketiga adalah al-muwalah, yaitu berkesinambungan, berturut-turut saling mengikuti ya, antara apa namanya? Saling mengikuti dalam mencuci anggota wudu. Dan tidak boleh adanya jeda yang lama antara apa dan tidak boleh adanya jeda ya dalam mencuci anggota wudu dengan jeda yang panjang atau yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan para ikhwah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Akhwat? Ada yang mau ditanyakan? Kayak tuh? Yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Syafli? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Berarti insyaallah ya, ini kita sudah selesai daripada pembahasan terkait dengan sifat wudu, kemudian syarat sahnya wudu. Nanti pada pertemuan berikutnya lagi kita bahas tentang yaitu apa namanya faraidul wudu, yaitu perkara-perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti juga kita bahas tentang sunnah-sunnah yang terdapat di dalam wudu, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu orang yang istiqamah dalam mengamalkan ilmu, serta orang-orang yang istiqamah dalam mendakwahkan ilmu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.